Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami, tugas besar mata kuliah Statistik dan Probabilitas dengan judul Dampak Salah Jurusan bagi Mahasiswa Semester 3, Prodi Informatika Universitas Muhammadiyah Malang. Dengan anggota kelompok Farah Elvira Pinky Nadia NIM 483 dan saya sendiri Devita Mustikarno NIM 498. Masalah yang ingin kami teliti di sini adalah tentang mahasiswa yang merasa salah jurusan. Banyak sekali mahasiswa yang memiliki persepsi salah jurusan dilihat dari aktivitas bermedia sosial mereka yang membagikan pengalaman kuliah. Maka dari itu, di sini kami ingin mengambil masalah tersebut untuk mengetahui dampak salah jurusan bagi mahasiswa semester 3 Prodi Informatika Universitas Muhammadiyah Malang. Goal penelitian kami ada 3. Yang pertama, ingin mengetahui pengaruh salah jurusan dengan nilai yang mereka peroleh saat perkuliahan. Yang kedua, ingin mengetahui pengaruh salah jurusan dengan kesehatan mental mereka. Dan yang ketiga, ingin mengetahui langkah apa yang akan diambil selanjutnya oleh mahasiswa yang merasa salah jurusan. Dari goal penelitian tersebut, data yang kami butuhkan adalah data kuesioner, di mana dengan menggunakan metode probability sampling, atau metode pengambilan sampel secara acak, dan data yang diambil memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Dan di sini kita membutuhkan 50 responden dengan karakteristik berkuliah di Universitas Muhammadiyah Malang, berada pada semester 3 dan prodi informatika. Ada 3 sub pertanyaan. Yang pertama adalah pertanyaan seputar akademik, yang kedua seputar mental health, yang ketiga seputar apakah ingin pindah jurusan atau tidak. Lalu selanjutnya ada visualisasi data mahasiswa yang merasa salah jurusan. Dari kuesioner yang sudah kami sebar, terdapat 50% dari sampel mahasiswa Universitas Muhammadiyah semester 3 yang ternyata merasa salah dalam memilih jurusan, dengan persentase 50% salah jurusan dan 50% tidak salah jurusan. Selanjutnya ada kuesioner testing. Pada kuesioner testing terdapat 2 uji, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Yang pertama ada uji validitas, tapi sebelum itu, setiap kuesioner yang telah kita buat, setiap pertanyaan itu harus memiliki skor yang nilainya telah ditentukan sendiri oleh peneliti. Jadi didapatkan data seperti ini. Di sini kami memiliki 12 pertanyaan yang dilambangkan dengan P1 hingga P12. Kemudian kita memilih 20 responden secara acak yang dilambangkan dengan R1 hingga R20. Setelah itu kita hitung skor total dari setiap responden. Kemudian kita mulai menghitung R hitung dengan cara mencari korelasi antara pertanyaan 1 dengan skor total dari responden 1 hingga responden 20. Setelah itu kita mencari DF-nya dengan cara jumlah responden, yang dimana di sini kita mengambil 20 responden, dikurangi 2, jadi sama dengan 18, kemudian signifikasinya sebesar 5%, yaitu 0,05, sehingga diperoleh ketetapan nilai R pada percentable, yaitu 0,444. Kemudian di sini pertanyaan dapat dikatakan valid apabila nilai R hitung lebih besar dari ketetapan nilai R yang didapatkan pada percentable tadi. Sedangkan di sini kami mendapatkan 2 pertanyaan, yaitu pada pertanyaan 9 dan pertanyaan 12, yang R hitungnya itu kurang dari ketetapan nilai R. Sehingga di sini kami memutuskan untuk menghapus atau tidak memakai 2 pertanyaan ini karena 2 pertanyaan tersebut tuh tidak terlalu berpengaruh terhadap penelitian kita. Kemudian selanjutnya setelah melakukan uji validitas data, kita melakukan uji reliabilitas data. Jadi di sini kami hanya menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah lolos uji validitas. Sehingga di sini hanya terdapat 10 pertanyaan saja. Di sini juga hampir sama cara menghitungnya. Pertama, kita harus menghitung nilai skor dari setiap responden. Setelah itu kita menghitung varians dari setiap pertanyaan dengan cara menggunakan rumus varians populasi, bukan varian sampel, meskipun yang kita ambil adalah sampel. Kenapa harus menggunakan rumus varian populasi? Supaya jumlahnya itu tidak dikurangi 1. Kemudian kita menghitung uji reliabilitasnya dengan cara teknik Alpha-Kornbach. Di sini sehingga didapatkan nilai 0,8476.
Suatu penelitian kuesioner dapat dikatakan reliable jika nilai Cronbach alfanya itu lebih besar dari 0,6. Dan di sini kita dapatkan 0,8 sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang kita buat tadi sudah dikatakan reliable dan bisa digunakan. Dari uji validitas dan reliabilitas data, kita dapat memvisualisasikan data pengaruh salah jurusan pada akademik, mental health, dan rencana pindah jurusan. Di sini ada visualisasi box plot, di mana sudah dibagi menjadi beberapa sub pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan tentang akademik. Mahasiswa yang merasa salah jurusan memiliki rata-rata 12,34 dan yang tidak merasa salah jurusan memiliki rata-rata 8,26. Dan sub mental health memiliki rata-rata yang salah jurusan 5,42, yang tidak salah jurusan 8,26. Dan di mental health ini memiliki outlier pada nilai 15. Lalu yang ketiga ada pilihan kedepannya atau rencana pindah jurusan. Yang salah jurusan memiliki rata-rata 2,07 dan yang tidak salah jurusan memiliki rata-rata 1,46 dan memiliki outlier pada nilai 7. Kemudian di sini kita memiliki asumsi bahwa salah jurusan itu berpengaruh terhadap akademik para mahasiswa. Dan di sini juga ada H0-nya apabila salah jurusan itu tidak berpengaruh terhadap akademik para mahasiswa. Untuk membuktikan hal itu, kita menggunakan hipotesis testing untuk mengetahui yang mana yang benar terhadap akademik. Di sini didapatkan T hitungnya sebesar 4,7492 dan T tabelnya sebesar 2,008. Yang dimana T hitung lebih besar dari T tabel, yang berarti memiliki kesimpulan bahwa menolak H0 dan menerima H1. Kemudian kita juga dapat melihat dari p-value. Di sini terdapat p-value-nya yaitu 1,7564, kemudian dengan angka 0 di belakang koma sebanyak 5. Itu berarti kurang dari nilai alfa yaitu sebesar 0,05. Yang berarti kesimpulannya juga menolak H0. Jadi untuk akademik kesimpulannya salah jurusan berpengaruh terhadap akademik para mahasiswa Universitas Muhammadiyah Prodi Informatika yang berada di semester 3. Kemudian di sini juga kami meneliti atau menghitung hipotesis testing untuk mental health. Apakah juga salah jurusan itu berpengaruh terhadap mental health atau tidak? Di sini didapatkan T start atau T hitungnya sebesar 3,95. Di sini negatif karena kita menggunakan two tail. Kemudian jadi yang digunakan negatifnya ini dihiraukan. Kemudian dibandingkan dengan T hitung 2,0855 yang dimana T start lebih besar, sehingga memiliki kesimpulan bahwa menolak H0 juga. Terus dapat dilihat untuk lebih meyakinkan, dilihat dari p-value-nya. Di sini didapatkan nilai 0,00024, yang dimana itu lebih kecil daripada alfa, yaitu sebesar 0,5, sehingga memiliki kesimpulan juga menolak H0. Jadi ternyata setelah dilakukan uji hipotesis testing, ternyata salah jurusan itu juga memiliki berpengaruh terhadap mental health para mahasiswa informatika Universitas Muhammadiyah yang berada pada semester 3. Oke, lalu dilakukan juga hipotesis testing untuk mengetahui rencana pindah jurusan. Seperti hipotesis testing yang sebelumnya, kita mendapatkan nilai T-stat di sini adalah 1,898315992 dan T tabelnya 2,00855591112. Jadi dapat dilihat di sini T tabel lebih besar dari nilai T-stat. Maka dapat disimpulkan dia menerima H0 dan menolak H1. Dan dapat juga dilihat dari p-value dengan nilai di sini 0,06. Di mana 0,06 lebih besar dari nilai signifikasi yaitu 0,05%. Jadi dapat disimpulkan juga dia menerima H0 dan menolak H1. Jadi kesimpulannya di sini salah atau tidaknya jurusan tidak mempengaruhi rencana pindah jurusan bagi para mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang Prodi Informatika semester 3. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.